Bagaimana hukum golput Pak Ustadz? Haram. Kalau engkau golput, maka orang tak baik bisa naik. Karena dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. 9 mengajak minum khamar, 1 mengajak sholat. Dalam dunia demokrasi yang benar adalah yang 9. Maka kalau kau mau menolong kebenaran, coblos. Tapi pertanyaan ini sudah terlambat dah. Oke, masih ada yang 2019. Nah, bismillah. Afwan mau tanya Ustaz Syafiq, bagaimana hukumnya golput di tahun yang sebentar lagi pemilu, memilih seorang pemimpin yang baik untuk negara kita. Jamaah, para ulama menjelaskan, Syekh Ibn Utsaimin ya, jadi ikut pemilu, ikut pemilihan, bahkan masuk ke dalamnya, menjadi anggota DPR atau menjadi gubernur atau menjadi apapun, itu melihat kepada maslahat. Ada sebagian ulama yang melarang sama sekali, ada sebagian yang membolehkan bebas, tapi pendapat yang lebih kuat yang mengatakan ada syaratnya, ada syaratnya yang cukup ketat berurusan dengan pemilu. Yang pertama, kalau kita bicara, kita milih nggak usah. Kalau ada pilihan, pilih. Kalau nggak ada pilihan, ada pemilih. Gimana maksudnya Ustaz? Ya, kalau dua pemimpinnya yang satu kafir, yang satu kafir juga, milih yang mana? Ya nggak ada yang bisa dipilih. Tapi nggak saat ini satu kafir ini tapi masih baik sama umat Islam. Oh, kita pilih. Umpamanya seperti itu. Itu kalau berada di negeri kafir, na'udzubillah min dzalik. Jadi lihat maslahat. Kemudian kalau di Indonesia, alhamdulillah, kedua calon ini muslim. Apa yang harus kita lakukan? Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat, antum pilih mana yang lebih dekat maslahat dan manfaat buat umat Islam. Enggak golput. Karena golput ini kadang-kala suara kita dipakai sama orang-orang yang enggak benar. Dan yang namanya penipuan, jamaah, Allah, politik ini jamaah menakutkan sekali. Pagi hari sudah jadi tempe, sore jadi kedelai. Itu politik seperti itu. Ada satu orang yang Masya Allah, yang awalnya dia berpihak kepada A, oh, tahu-tahu sore berpihak kepada si B. Ada kan yang ngelihat, ya Allah ya. Akhirnya yang terjadi hanya cari kepentingan. Maka hati-hati. Jadi kalau tadi yang sampaikan, sebagian ulama mengatakan kalau memang kita memilih ada manfaatnya, untuk pilih yang paling dekat manfaatnya buat umat Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut pilih, homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malorot akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Nama dari masjidnya ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiono dari Al-Hijrah Nonsan. Asli. Ingin bertanya, Asli dari Malang, Jawa Timur. Ingin bertanya masalah pemilu ini, apakah hukumnya golput? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golput itu berlaku jika memang sudah tidak ada pilihan yang bisa dipilih. Akan tapi jika di dalam ijtihad Anda, di saat komunikasi dengan ulama, guru-guru Anda, kok sampai kepada satu pilihan, maka Anda harus pilih. Tapi kalau memang mentok, Anda tidak mampu, golput berlaku. Tapi golputnya bukan golput ikut-ikutan. Golput hasil buah daripada upaya ijtihad. Nanti kalau memang sudah
Golput itu sama kayak orang sakit gak bisa datang lalu gak nyoblos. Cuman B, orang sakit kan udzur, udzurnya langsung dipangkas oleh udzur diberi oleh Allah, nggak bisa pergi atau dikasih pingsan di hari itu. B, kemudian jika golput itu asalkan buah daripada ijtihad, karena ijtihad itu adalah bertanya kepada gurunya, tolong bertanya kepada guru atau informasi positif dari media-media yang baik, Anda dengar, Anda timbang, Anda diskusi sama teman-teman yang baik, bukan teman yang sudah mencaci maki dan mengolok, menghinakan, Anda komunikasi. Kalau sudah sampai kepada tarjih, ada yang menonjol, ya Anda pilih itu. Kalau ternyata tidak, mentok, bingung, Anda sampai menjelang pemilu kok masih bingung, itu sudah datang, berarti belum boleh milih oleh Allah. Tapi yang nggak boleh adalah nggak menghimbau untuk memilih. Kalau harus memilih, kalau memang masih bisa dipilih, itu harus. Selagi masih dipilih, harus dipilih. Karena adalah kalau seandainya baik sama baik, ada yang lebih baik tentunya. Kalau jelek sama yang jelek, ada yang lebih tidak terlalu jelek, kan begitu. Jadi masih ada yang dipilih. Kan bukan jelek sama rata-rata. Anggap saja nilainya jelek, bukan min 5 semuanya, tidak. Atau plus, bukan plus 8 semuanya. Maka disinilah tarjih. Anda bisa mendahulukan yang ada kecenderungan Anda milih. Kalau sudah mentok, golput sah. Karena nggak mungkin dipaksa orang memilih dalam kebingungan. Misalnya apa? Ini kotoran ayam sama kotoran kambing, enakan mana? Pusing Anda. Tapi kalau misalnya ini minyak wangi ini sama minyak wangi mana lebih harum, kan begitu? Tapi kalau urusannya adalah ada yang ya mungkin ya untuk pupuk lebih manfaat ini misalnya, harus ada tarjih. Harus ada tarjih, itu adalah kecenderungan Anda sesuai dari buah ijtihad Anda, usaha Anda, diskusi dengan ulama, tokoh-tokoh yang Anda kenal. Kalau memang sudah ada kecenderungan, Anda pilih. Dan ingat 5 tadi. Yang khususnya yang keempat dan yang kelima, tidak ada kepentingan pribadi dan ngadu kepada Allah. Setelah Anda pilih, biarpun salah, tidak dosa di hadapan Allah. Insyaallah selesai.